business models so they can predict decades into the future. Artificial intelligence. They will take control. The world's largest, most powerful rocket. Superhuman AI that could take over the world. Elon Musk's Starship. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Kita akan membahas tentang topik yang lagi ramai banget nih dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu penyalahgunaan AI, terutama pada bagian deepfake dan voice cloning. Nah, kali ini saya bersama dengan Mbak Nana dan juga Mbak Eja. Halo. Oke, biar nggak bingung dari awal, Mbak Nana coba jelasin dong apa itu penyalahgunaan AI. Jadi gini, teknologi voice cloning sekarang itu udah bisa meniru suara seseorang walaupun dengan rekaman pendek aja. Bahkan kasus kayak begini, kasus penipuan digital kayak begini itu udah marak banget dan susah dibedakan mana yang asli, mana yang palsu. Iya, dan kayaknya banyak bermunculan ya. Banyak banget, mulai dari suara artis, pejabat, bahkan keluarga terdekat kita itu sudah bisa ditiru suaranya. Contoh kayak kasus-kasus yang lagi beredar sekarang, penipuan yang nelpon kalau mereka itu keluarga terdekat dan butuh uang cepat. Banyak sih juga kasus-kasus lainnya seperti open recruitment kerja palsu, investasi palsu, bahkan ada deepfake video yang ngambil muka kita dari internet aja. Wah, berarti itu bisa benar-benar buat kita ketipu habis-habisan ya. Banget. Nah, menurut kamu Eja, kenapa sih bisa penyalahgunaan AI ini bahaya banget? Menurut saya, penyalahgunaan AI ini bahaya banget karena pertama, dampaknya itu langsung ke kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Di jurnal tentang cybercrime juga disebutkan bahwa manipulasi digital seperti ini yang menyebabkan masyarakat menjadi gampang tertipu dan kehilangan rasa aman saat berkomunikasi secara online. Betul banget, dan deepfake itu juga bahaya banget buat kita karena bisa menjatuhkan nama baik seseorang. Orang nggak tahu kalau ternyata itu palsu tapi udah terlanjur percaya. Iya, dan ini kan jelas banget kalau penyalahgunaan AI itu bisa menyerang karakter orang, bahkan juga memecah belah opini publik. Wah, berarti ini bukan masalah teknologi doang ya, tapi nyentuh mental dan juga sosial bermasyarakat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penting nih. Nah, Eja, tolong kaitin dong dengan nilai-nilai Pancasila, apa itu penyalahgunaan AI? Siap, kalau kita lihat dari nilai-nilai Pancasila, penyalahgunaan AI itu melanggar banyak banget prinsip. Sila pertama, ketuhanan, menipu orang menggunakan suara palsu itu udah jelas banget melanggar moral dan nilai-nilai kejujuran. Kemudian sila kedua tentang kemanusiaan, nah ini paling berat. Di jurnal tentang etika pemanfaatan teknologi ditekankan itu bahwa teknologi itu harus menjaga martabat manusia dan juga tidak boleh merugikan atau memanipulasi identitas seseorang. Kemudian sila ketiga, deepfake itu bisa memecah belah masyarakat, terutama jika dipakai untuk hoax politik. Kemudian sila keempat tentang kerakyatan, penyebaran pemalsuan atau pemalsuan informasi itu bisa membuat masyarakat sulit untuk mengambil keputusan berlandaskan dengan kebenaran. Kemudian yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial. Nah, korban-korban dari pemalsuan atau investasi atau lowongan-lowongan palsu itu tidak mendapatkan keadilan. Setuju, di jurnal tentang pentingnya teknologi di era digital saat ini juga menyebutkan bahwa perkembangan teknologi harus berlandaskan nilai-nilai bangsa, bukan hanya mementingkan inovasi semata. Jadi Pancasila ini bukan cuma teori ya, tapi pedoman nyata untuk menghadapi teknologi yang baru. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaannya nih. Nah, bagaimana kita sebagai generasi muda itu untuk menghadapi penyalahgunaan AI? Nah, menurut jurnal voice cloning tadi, langkah pertama yaitu meningkatkan kewaspadaan digital. Jangan mudah tertipu kalau misalnya ada keluarga terdekat yang minta uang cepat gitu. Kita harus chat dulu atau bisa video call dulu. Yang kedua, jangan asal klik lowongan kerja atau tawaran hadiah. Banyak banget kasus rekrutmen palsu yang menggunakan AI untuk meyakinkan para korbannya. Dan yang ketiga, gunakan AI secara bertanggung jawab. Teknologi itu alat,
Tergantung kita sekarang mau menggunakan secara baik atau malah merugikan orang lain. Setuju, kita sebagai generasi muda yang paling sering menggunakan teknologi AI, kita juga sebagai generasi muda yang harus bijak menggunakan teknologi AI tersebut. Oke, sebelum kita tutup nih, ada hal penting. Sebenarnya apa sih tanggung jawab etis dari para ilmuwan dan juga konten kreator dalam menghadapi penyalahgunaan AI ini? Nah, menurut jurnal First Scrolling tadi, ilmuwan itu harus memastikan teknologi yang diciptakan tidak mudah untuk disalahgunakan dan memiliki batasan keamanan agar tidak dijadikan penipuan digital. Ya, dan konten kreator juga harus menjaga kejujuran. Mereka tidak boleh menyebarkan konten yang bisa merusak reputasi orang. Dan mereka juga harus tahu dampak dari konten berbasis AI yang mereka buat itu seperti apa nantinya. Nah, di jurnal tentang Pancasila juga ditambahkan satu poin kalau ilmuwan dan konten kreator memiliki tugas untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan dan mengedukasi masyarakat agar tidak mudah tertipu AI. Oke, jadi kesimpulannya di sini yaitu AI itu keren banget. Tapi apabila disalahgunakan dapat menurunkan martabat manusia, merusak hidup orang, dan juga dapat membuat manusia saling curiga. Makanya kita harus lebih waspada. Dan jangan lupa gunakan teknologi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian podcast kita hari ini, dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih guys. Bye. Bye-bye.